Kita lanjutkan video pembelajaran IT untuk anak, kategori pemrograman untuk anak, dan pemrograman untuk anak bisa menggunakan banyak website dan aplikasi. Salah satunya Sololon, ini kita menggunakan Sololon, jadi yang belum install bisa install dulu Sololon. Dan sebelumnya kita sudah belajar kursus mulai dari Coding Foundation, Tech for Everyone dulu, Coding Foundation, kemudian sekarang Intro to HTML. Di pembelajaran Intro to HTML ini, sebelumnya kita sudah belajar di modul pertama, Getting Started with HTML. Kita mulai dari teknologi anti web, kode HTML, headings, images, dan landing project. Sekarang kita belajar di modul kedua, belajar HTML lebih dalam. Kita sekarang belajar mengenai komen. Komen membantu manusia untuk membaca kode, memberikan penjelasan pada kode yang kita buat. Kita bisa nambah catatan, keterangan untuk kode dengan tag. Ini tag yang kita gunakan untuk komen. Kurung buka, tanda seru, strip. Nah, kemudian ini keterangan atau catatan kita. Nah, kemudian ditutup dengan tag seperti ini. Nah, ini contoh di bawah kita diminta untuk mengisi tempat yang kosong. Penutupnya adalah seperti ini dan pembukanya seperti ini. Praktek yang bagus untuk menggunakan komen di kode HTML kita, karena mereka menjelaskan apa yang kode itu lakukan. Contohnya lengkapi kode di bawah untuk membuat komen. Nah, jadi ini memberikan keterangan bahwa yang di bawah ini adalah heading. Jadi kita tambahkan ini dari tempat kosong. Komentar akan membantu orang lain atau kita di masa yang akan datang untuk memahami kode yang sudah dibuat. Komen nanti akan diabaikan oleh browser dan tidak akan ditampilkan di halaman web. Contoh kode ini nanti browser hanya akan menampilkan ada heading, kemudian paragraf teks, paragraf teks, paragraf teks. Nah, sementara yang di komentar di sini ini tidak akan ditampilkan. Komentar di kode adalah untuk manusia yang bekerja dengan file HTML atau untuk browser supaya ditampilkan pesannya. Komen juga bisa digunakan untuk menonaktifkan sementara bagian dari kode kita, sehingga itu tidak akan ditampilkan oleh browser. Contohnya, ini ada tag button seperti ini dan kita ingin menonaktifkan baris ini. Nah, kita berikan komentar pada baris ini supaya nanti itu tidak dibaca oleh browser. Jadi kita tambahkan komentar. Browser ini HTML ini adalah case insensitive language. Insensitive artinya dia tidak besar kecilnya itu tidak berpengaruh. Artinya web browser akan memahami tag baik itu upper atau lower case. Bentuknya lower case seperti ini atau upper case seperti ini. Nah, HTML kode nanti browser akan memahami bahwa oh ini untuk button, open tag button dan ini close tag button. Nah, tapi sebagai good practice ini kita bisa membiasakan untuk menggunakan lower case untuk membuat kode kita konsisten dan mudah untuk dibaca, enak dibaca. Browser juga akan mengabaikan white space, spasi, dan line breaks atau enter di kode kita. Tetapi sebagai good practice, praktek yang baik untuk mengelola kode kita ke baris-baris yang berbeda, jadi akan mudah untuk dibaca oleh manusia. Line breaks pada elemen seperti paragraf itu akan diabaikan oleh browser. Nah, berapa baris yang akan ditampilkan oleh browser? Nah, jadi enter ini nanti akan diabaikan. Jadi nanti browser ini akan membaca seolah-olah kodenya adalah seperti ini. P, kemudian welcome. Nah, kemudian enter your name. Kemudian penutup. Nah, jadi ini nanti seolah akan ditampilkan satu baris. Kalau kita memerlukan untuk membuat line break atau baris baru, maka kita bisa menggunakan BR tag. BR ini akan membuat line break. Nah, lengkapi kode sehingga teks ditampilkan dalam dua baris. Nah, kalau seperti ini kita ingin ditampilkan dua baris, maka kita tambahkan di sini adalah tag BR. Ada berapa baris yang akan ditampilkan?
ini ada BR di sini. Jadi nanti BR ini akan membuat line break. Nah, jadi nanti akan tampilannya seperti ini, hello, kemudian line break atau baris baru, enter your name. Nanti tampilannya akan seperti itu yang ditampilkan di layar. Jadi akan ada 2 baris nanti. Elemen seperti headings, paragraf itu otomatis akan memulai di baris baru ketika kita membuat mereka. Nah, seperti heading, paragraf teks ini akan di baris baru. Tapi button atau elemen yang lain, ini dia perlu tag BR supaya ditampilkan di baris yang lain. Kita akan belajar nanti kenapa seperti ini di kursus selanjutnya. Ada berapa baris yang akan ditampilkan oleh kode di bawah ini? Ini ada H1, ini ada P, kemudian ada P yang sebelumnya ini sudah kita bahas bahwa mereka otomatis akan membuat baris baru. Kemudian di sini ada BR, jangan lupa. Jadi ada H1, ada P, ini ada P baris baru, kemudian ada BR untuk membuat baris baru. Jadi nanti ini tampilannya akan product name, kemudian P ini membuat baris baru, product price, kemudian mulai dari info ini P akan membuat baris baru, info. Nah, setelah itu ini ada tag BR, maka dia akan membuat baris baru, line break, useful product. Nah, nanti akan jadi 4 baris seperti ini. Lengkapi kode untuk membuat komentar, komen. Nah, ini sudah ada tanda seru, slash, ini sudah ada strip. Nah, jadi kita ingat untuk membuat komentar sebelumnya adalah seperti ini. Kemudian ini komentarnya, setelah itu ditutup. Nah, karena sudah ada ini mulai dari tanda seru dan ini sudah ada strip, maka yang kurang adalah tanda seperti ini, kurung buka dan kurung tutup. Lengkapi kode untuk membuat paragraf, untuk memecah paragraf menjadi 2 baris. Ini ada paragraf ini. Nah, di sini kita ingat untuk membuat baris baru kita gunakan tag BR, dan di sini ini sudah ada kurung buka ini dan kurung tutup. Jadi sudah ada kurung buka dan kurung tutup, tinggal kurang BR-nya. Di pelajaran kali ini kita sudah belajar bahwa komentar ini akan membuat kode kita mudah untuk dibaca dan dimengerti. Kemudian tag ini memungkinkan kita untuk menambahkan komentar di kode kita. Kemudian tag BR ini digunakan untuk membuat line breaks atau baris baru. Di pelajaran selanjutnya kita akan belajar untuk menerapkan standar dan best practice untuk web project.